Lari bagi laki-laki usia setengah abad ya. Lebih setengah abad. Lebih. Kalau yang pertama ini. Oh, dapat ini yang pertama saya. Yang pertama yang masih dibungkus ya. Tapi baru 100 meter, 200 meter udah gitu. Mau ditanya apa sama dia? Iya, ngalir aja, saya juga belum menyiapkan pertanyaan. Action. Sudah? Oh, sudah action lupa. Baik, sahabat Puspa, kali ini kita ada di ruang kerja Widya Suara Puskat Pajak dan ada teman saya, ini Pak Jupri. Ini saya akan bercerita tentang lari bagi laki-laki usia setengah abad ya. Lebih setengah abad. Lebih ya, Lebih setengah abad. Ya, saya ingin belajar karena saya termasuk yang tidak kuat lari, tapi berbeda dengan Pak Jupri ini. Kapan tiba-tiba kok lari? Saya mulai lari itu waktu zaman COVID dulu, sekitar bulan Oktober sebetulnya, tahun 2020. COVID-nya awal-awal ya? Iya, COVID awal-awal, ya. Saya masih mager-mager tuh waktu itu, ya kan, asik ya, kerja di rumah gitu ya. Iya. Nah, tapi lama-lama kok badan saya agak-agak berat nih kan gitu ya. Kayaknya sama dengan badan saya karena kerja di dekat kulkas ya. Iya. Kerja dekat kulkas, dekat makanan banyak, kan dengan kopi kan gitu ya. Jadi asik sekali bekerja sehingga kita tanpa kita sadari badan kita sudah menggelembung gitu ya. Nah, kemudian sekitar bulan Oktober ini ada teman ya, teman ngajak saya untuk ikut ultramaraton dulu di kampus saya. Ultramaraton. Waduh, saya kaget-kaget kan. Yang lari aja nggak pernah kan. Iya, maraton aja berat ya. Ini ultra ya. Iya, ini ultra lagi kan gitu ya. Iya. Nah, namun bukan secara offline ya, tetapi virtual. Jadi maksud virtual adalah kita berlari saja, kita berlari keliling kompleks. Berlarinya beneran? Berlari beneran. Ya. Bukan lari virtual ya? Bukan bohong-bohongan, bukan membayangkan gitu ya. Larinya bukan beneran. Lari di dalam layar komputer, bukan. Iya. Tetapi kita lari beneran. Tapi tempatnya, waktunya kita sendiri yang menentukan. Hanya saja konsep lari virtual ini ada threshold ya, ada batasannya yang ditentukan oleh penyelenggara. Batasan jarak atau waktu? Batasan jarak dan waktu. Ya. Dua-duanya. Batasan jarak misalnya kita lari misalnya 100 km dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu 2 minggu. Jadi bisa dicicil ya? Bisa dicicil, kita kapan saja, mau pagi, siang ataupun malam. Nah, ini kan pertamanya di Oktober ya? Iya, di Oktober. Itu yang ikut yang berapa kilo? Itu saya pokoknya ratusan kilo lah waktu itu. Iya. Langsung ratusan kilo? Langsung. Tapi kan itu dicicil. Nah, justru dengan ikut yang seperti itu, saya merasa dipacu. Terbesar dipacu. Oh, saya punya utang nih yang harus saya selesaikan. Karena targetnya misalnya 100. Targetnya 100. Kalau misalnya 2 minggu ya kalau nggak salah. Iya. 2 minggu ya? 2 minggu, ya. 2 minggu atau saya kurang tahu ya. Saya lupa lah waktu Oktober dulu ya. 2 minggu atau 1 bulan saya kurang hafal ya. Karena itu momen pertama kali. Iya. Kalau yang pertama ini. Dapat ini yang pertama saya. Yang pertama yang masih dibungkus ya. Yang paling berharga kalau menurut saya. Optimizer Team. Oh iya, terus ya. Ini ya ini. Iya. Ini 100 kilo. 100 kilo dalam waktu sekitar 2 minggu. Saya lupa 2 minggu atau 1 bulan ya. Iya, pokoknya sekitar 100 kilo gitu ya. Terus kita lapornya gimana? Nah, kita menggunakan aplikasi, ya kebetulan aplikasi yang kita pakai Strava ya. Strava. Oh, ada aplikasi. Iya, jadi kita tidak bisa dimanipulasi ya? Tidak bisa dimanipulasi. Jadi benar-benar lari? Sebetulnya gini, kalau mau dimanipulasi juga bisa. Misalnya kita naik sepeda ya, pelan-pelan begitu ya. Di record dengan Strava. Tetapi kan buat apa yang seperti itu? Ya. Tujuan kita kan sebetulnya sih bukan untuk mendapat seperti ini, Pak Besar. Ya. Tujuan saya adalah ingin menjaga kebugaran. Karena sebagai Widya Suara harus kebugaran, ya kan? Kalau dulu kuat berdiri, kalau sekarang kuat duduk ya kan? Kuat berdiri, kuat duduk. Ingat nggak ketika akhirnya
Ini kan kita seusia ya, berarti kan Iya. Pak Jupri mulai lari sudah 50-an kan? 52 lah ya. Iya kan, sudah setengah abad kan. Iya. Saya belum mulai nih. Iya. Ketika mulai itu, ingat nggak? Bisa menempuh berapa? Eh, Berapa kilo? Pertama kali berlari saya 500 meter saja bagus ya. 500 meter aja udah ngos-ngosan kan gitu. Iya, iya. Tapi sebelum ikut ini kan saya udah ini dulu, sebelum ikut ini, sebelum ikut ultramaraton ini saya persiapan ya. Oh, Nyoba persiapan dulu. Nyoba dulu. Target saya nggak muluk-muluk 1 kilo. Tetapi baru 100 meter, 200 meter udah gitu. Iya. Tapi akhirnya bisa Iya. pecah rekor 1 kilo itu. Ya akhirnya bisa. Nah Butuh sekarang berapa hari latihan? ya rutin Rutin ya? rutin ya seminggu ya minimal 3 kali 3 kali. ya minimum 3 kali, nanti mungkin hari kelima 1 kilo sih udah Oh, gitu 1 ya? kilo sih udah inilah Gitu ya? iya iya. Itu di stadion apa rute Enggak, saya jalan? masih rute dekat kompleks saja, dekat rumah. Komplek ya, karena sekilo 2 kilo dekat sih ya. Iya. Nah, sekarang Nah, kalau sekarang jaraknya berapa maksimal yang jadi capai sekali lari? sekali lari ya saya bisa sampai 15 kilo gitu. Sekali lari? Sekali lari. Iya. Itu berapa menit? 15 menit. Sekitar berapa ya, kalau pace saya rata-rata pace 7 itu sekitar 8 km per jam ya, 8,5 km per jam. Ada istilah-istilahnya. Iya, pace. Sampai 2 jam. Ya saya nggak seperti anak-anak muda lah yang pace bisa 4. Saya sih sekitar 7 ke 8 seperti itu. Ya sekitar 8 kilometer per jam Per jam. atau sampai 10 km per jam lah. Terus maksimal capaiannya berapa kilo lari yang sekali lari? Sekali lari ya saya sampai 15 pernah, 18 pernah lah. 18 ya? Iya, 18 saya pernah. Ini catatan untuk anak-anak muda ya. Iya, Pak Jupri yang di atas 50, 18 kilo Iya. ya awalnya ya. banyak. Sekarang rutin sih kalau misalnya untuk menjaga kebugaran saya paling 5 kilo. Oh, Biasanya. seminggu berapa kali? Seminggu, nah kalau misalnya WFH, ya WFH, nah, saya wajib itu, wajib keliling Lari, GBK ya, Oh. wajib keliling GBK. Tapi kalau misalnya hari biasa ya sekitaran kantor aja nih paling, ya sekitaran kantor. Sekitaran kantor, Iya. ya. Iya. Kadang-kali gini bagus kalau tertarik ya. Nah pertama ini ya, tipsnya gimana nih? Iya. Pertama sih, Hah? pertama yang saya rasakan ya, ketika saya berlari ya, kita enjoy menikmati lari kita, itu nanti otomatis badan kita bugar gitu, dan kita juga happy, bergembira rasanya gitu. Oh gitu? Iya, bugar. Nah, ada satu tips barangkali ya untuk Pak Agus barangkali untuk bersemangat, ikut namanya virtual running kayak gini gitu ya. Oh, virtual. diiklankan gitu? Ada diiklankan, ada di kaos, ada di gerak, ada di virtual 99 kalau salah ya, kan gitu ya. Nanti. Ada beberapa juga saya ikut ya. Nah, di situ ada yang gratis, ada yang membayar. Nah, biar terpacu, Pak Gusar pengen ikut ya, cari yang berbayar. Oh iya. Iya, Biar nggak rugi ya. nggak rugi. Udah bayar maksudnya udah finish gitu ya. Kalau nggak bayar itu nggak rugi lah ya gitu kan. Iya. Ini juga saya ada yang gratis, ini ada yang gratis nih. Iya. Ada yang gratis, ini 10. gratis nih ya kan. Thank Ya. you ya. Thank you. Lainnya ada beberapa yang berbayar gitu kan. Berarti Iya. ikut event ini, kemudian download aplikasinya, terus mulailah berlari gitu. Iya, kita sih download aplikasi sih bukan hanya untuk ini, Hmm. untuk recording aja ya, untuk record kita berlari. Nah, untuk ikut kegiatan ini ya, Oh, ini ya kita Pelindo. aplikasi aja nih. Aplikasi ya. Ini Contoh Pelindo. Pelindo nih gratis waktu itu, ya. BUMN ya. BUMN gratis waktu itu, ya kita ikut aja. Syukur-syukur masih ada slot. Nah, karena itu masih dibatasi itu. Iya. Jadi dibatasi. Kan mereka juga memproduksi ini kan terbatas. Iya. Ya dibatasi. Nah, tapi kalau untuk yang berbayar, ya kita bisa mengunjungi penyelenggara-penyelenggaranya, kayak gitu ya. Iya. Kan banyak sekali penyelenggara-penyelenggara yang Iya. Sampai sekarang masih banyak ya? masih banyak. Masih ada ya. Jadi tren ya. Jadi tren. Jadi Iya. tidak usah harus tutup jalan untuk Iya. event besar gitu kan. Iya. Malah lari Iya. sendiri-sendiri, Iya. mau siang, mau pagi, Iya. mau malam bebas ya. Dan kalau untuk seusia kita sih lebih enak ini ya, virtual run, karena kita bisa mengatur Oh iya. ini kita sendiri ya. Pokoknya kalau udah kekuatan. capek ya sudah lah Iya. ya. Lanjut Iya. nanti ya. Tapi kalau offline race misalnya gitu, Iya. yang di depan kita anak muda, Iya. kita ngikut tuh.
bisa banyak ada. maksain diri ya. Iya. Baru sebelum 1 kilo udah ngos-ngosan gitu kan. Nggak kuat. Karena mesinnya beda ya. Rasanya beda ya. Ya. Sekarang gini, kalau saya olahraga itu kan yang paling membuat, ya istilahnya mungkin kapok ya. Habis olahraga sakit semua badan. Kalau lari dulu Ya, gitu enggak? awalnya betul, awalnya pasti pegel-pegel, gitu, pegel-pegel. Tapi itu pegel-pegel itu ya pengalaman saya ya, itu jangan didiamin, tetap aja besok dibawa lari gitu loh. Bukan Tapi tunggu sampai sembuh terus lari lagi enggak? enggak. Kita berlari tapi ya lebih ke isiran ya, seperti apa namanya recovery gitu. Jadi kalau misalnya Pak Agus lari kemarin taruhlah 5 kilo, pegel-pegel. Nah, besoknya lari terserah mau 1 kilo, 2 kilo, bahkan 5 kilo, tapi kecepatannya mungkin dikurangi, ya, atau jogging barangkali. Tetap harus bergerak. Tetap harus bergerak. Ya. Ya oke. Nanti kita akan bahas lebih teknis ya. Ya. Setelah ini, untuk sesi ini sementara ini dulu ya teman-teman, ada ya kita laki-laki sebaya di atas 50 tahun ya, saya setengah abad, yang satu sudah mulai lari dan bertahan sampai sekarang, tapi yang satu belum ya. Nanti kita klik di edisi berikutnya ya. Sampai jumpa.